Tapi memang sih kalau kuliah online sih memang kurang maksimal, tapi ya bisa lah nanti di iniin ya, tidaknya bisa ada yang nempel lah daripada ini kan lagi suasananya lagi pandemik begini, memang kita juga nggak bisa maksimal gitu ya. Tuh. Saya coba ini dulu. Saya coba siapin absensinya dulu ya. Sudah berapa ini yang ngumpul? 25. Oke, 25 dari 30 udah cukup lah ya. Coba saya panggil satu-satu dulu ya. Anda Rizky Dewansa, ada 2018 11 104. Halo. Belum ada ya. Dimas Pramusinto. Ada? Dimas ada? Belum ada. Dava Darmatio. Hadir, Pak. Ya. Oke. Rahman. Raihan 2020 257. Oke. Raihan Rahman. Siti Nurlita Anggreni. Hadir, Pak. Hadir. Maulana Fadlan Sidik. Hadir, Pak. Oke. Cut Ibtatul Unia. Hadir, Pak. Hadir ya. Hari Tua. Hadir, Pak. Gulung. Ada ya. Muhammad Sohibul Daksena. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Dwi Febrian 2025. Ya. Hadir. Pariski Cornelius. Hadir, Pak. Hadir. Indah Aulia Sapitri. Hadir, Pak. Hadir. Ayu Andini. Hadir, Pak. Hadir. Mona Lisa Maudin Denirio. Silalahi. 269. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Azizi Nur Salim. Hadir, Pak. Hadir. Kevin Waranei Lempoy. Hadir, Pak. Hadir. Ambarwati. Hadir, Pak. Hadir, ada ya. Ardi Rizky Pradito. Hadir, Pak. Ya, Asprinda Al Akbar. Hadir, Pak. Hadir. Nadiatul Jannah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Novian Hidayat. Novian Hidayat ada? Belum ada ya. Jaki Setia Fahrezi. Halo. Pak Jaki 277. Hadir, Pak. Ada ya. Randy Septio. Randy Septio ada?
Belum ada. Diva Maharani, Putri Jainal. Hadir, Pak. Oke. Ramadan Himawan. Hadir, Pak. Oke. Dika Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Jainal Ilmi. Hadir, Pak. Muhammad Sadam Wijaya. Muhammad Sadam Wijaya belum ada. Bayu Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Terry Dodo Sibua. Hadir, Pak. Ada. Reza Marwesi. Hadir, Pak. Ada. Yang belum dipanggil siapa? Ini sudah lengkap dari saya. Siapa yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Halo. Siapa yang belum dipanggil? Saya coba screen share dulu ya mengenai materinya. Baik, Pak. Ini ada materinya di sini. Sebentar lagi loading. Oke, saya coba nanti ini mengenal satunya dulu. Oke, sebentar, saya share-nya dulu. Aduh, salah. Oh, salah. Permisi Kak. Ya. Permisi Pak. Maaf Pak, saya baru join Pak. Namanya? Saya Muhammad Sadam Wijaya Pak. NIM 2020. NIM-nya? 11 2020 11316. 316 ya? Ya, Muhammad Sadam Wijaya. Oke, secentang. Ya, makasih Pak. Oke, saya buka dulu ini dulu. Ini ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita masuk ke kuliah pertama nih, karena kemarin kita sudah pengenalan pendahuluan. Mungkin kita nanti sekaligus 2 bab ini, karena kemarin itu hanya pengenalan saja, karena awalnya mungkin nanti selanjutnya sekarang ya. Oke, pertama kita mengenal pendahuluan mengenai komponen-komponen dasar dan rangkaian listrik. Sebelumnya sudah ada mengenal kamu fisika listrik atau fisika mekanik ya. Mungkin belajarnya di situ namanya satuan dan skala. Ya, yang kedua adalah muatan, arus, tegangan, dan daya. Dan sumber tegangan dan sumber arus. Nah, itu
biasanya sudah mengenal dulu di fisika, tapi ini mantap di rangkaian listrik kita pertajam lagi untuk dasar-dasarnya. Nah, rangkaian listrik ini mata kuliah yang paling dasarnya di elektro. Jadi harus benar-benar menguasai, benar-benar harus mengetahui mana seri, paralel, mana yang resistor, kapasitor, dan induktor. Nanti itu semuanya harus diperdalam lagi. Oke, ini kok nggak bergerak ya? Oke. Ya, oke. Ini yang buku yang kita pakai nanti ini ada bukunya di sini. Namanya jilid 1 edisi 6 William Hurt atau Jack L-nya. Nanti saya ambil dari sini juga bukunya. Nanti saya upload kan bukunya ya. Di sini ada buku sirkuit, di sini analisis, di sini bukunya, di sini juga ada. Nanti saya share di e-booknya di sini ya. Oke, kita lanjut. Ini merupakan referensinya. Nah, ini nantinya ada kuliahnya pertama mengenai pendahuluan. Itu ada komponen dasar rangkaian listrik. Nanti yang kedua itu ada hukum-hukum rangkaian listrik dasar. Yang ketiga itu adalah penyederhanaan rangkaian yang berbagai metode. Nah, itu ada metode Newton, Raphson, nah itu. Nah, itu kuliah keempat itu ada analisis simpul. Kuliah 5 adalah kuliah analisa mes. Kuliah 6 itu analisa rangkaian, yang berlanjutan yang bagian 2 nanti di situ sebelum tes ada kuis, ada tugas nanti situ ya. Nah, 8, 9 itu mengenai kita udah mengenal namanya kapasitor dan induktor. Yang 9 itu mengenai rangkaian dasar RL atau RC. Yang ke-10 kita gabungkan menjadi satu rangkaian RLC. Yang ke-11 ada analisis respon sinus. Nanti gimana itunya ya. Yang ke-12 ada rangkaian analisis daya rangkaian AC. Yang ke-13 ada rangkaian banyak pasar. Yang ke-14 ada rangkaian dikopel atau secara magnetis. Ya, nanti di situ kita pelajari. Nah, ini mungkin ada beberapa penilaiannya dari sini. Bisa kita dari sini misalnya kehadiran bisa jadi 10%, bisa. Jadi utamanya mungkin tugas saya agak diperbesar. Soalnya takutnya nanti kalau terjadi dari pas nanti akan jatuh ya. Bisa dia ES, UAS. Saya agak percepat dikit. Nah, ini harus ada ininya juga ya. Kita lanjut ke pertama kuliah ini mengenai satuan dan skala. Sebelumnya kalau mau ingin menjawab soal atau apa, satuannya apa jangan. Nah, itu harus apa satuannya. Nanti di situ harus benar-benar sampai salah jangan jadi satuannya ampere. Nah, itu jadi permasalahan yang fatal. Jadi jangan sampai itu ini ya. Oke, untuk lanjut lagi kita ini umumnya saja. Ini sebenarnya sudah ini sebenarnya sudah ada namanya sistem satuan internasional atau sistem of unit atau SI ya. Itu ada modifikasi, ada tujuh satuan seperti meter, kilogram, ampere, dan kelvin. Izin Pak. Permisi Pak. Suaranya ya? Suara Bapak ini agak patah-patah gitu Pak, kurang jelas. Iya, ya makanya ini saya makan sinyalnya dulu. Mungkin sinyalnya dari sini ya. Sekarang sudah jelas belum? Masih patah-patah Pak. Masih patah-patah ya. Iya. Oke, sambil saya coba lihat cek dulu puternya. Halo, tes. Sekarang masih gimana? Masih Pak, masih patah-patah Pak. Masih patah-patah ya.
Halo, sekarang gimana? Udah bagus? Halo, Sama aja tes. Pak, patah-patah Pak. Saya coba stop screen dulu ya, stop screen dulu. Nanti mungkin kita share lagi. Baik Pak. Kenapa ya patah-patah ya? Saya restart dulu deh. Halo, tes. Gimana? Nyambung? Nyambung Pak. Bagus Pak ini. Sudah ya? Sudah normal ya? Iya, Pak, agak mendingan, Pak. Sudah Pak. Mendingan ya. Oke. Karena ini jaringan masalah kalau online ini memang kendalanya jaringan, kita juga nggak bisa berbuat apa karena di sini mungkin ada sinyalnya atau gimana ya di situ ya. Oke, saya coba screen lagi. Sudah, sekarang kelihatan. Halo, tes. Kelihatan, Pak, PT-nya kelihatan, Pak. Saya kamera ya supaya suaranya juga bagus, supaya sinyal juga bagus ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Mengenai sistem SI atau satuan internasional. Jadi nanti ada namanya meter, ini satuannya misalnya panjang. Massa adalah kilogram. Nah, second adalah waktu, detik, ampere adalah arus. Nanti di situ memang tidak boleh misalnya salah ketik atau salah penulisan satuannya, karena itu menyangkut misalnya kamu menggambar suatu listrik, misalnya single line atau anak elektro, ini tegangan apa, harusnya volt, jangan ditukar dengan yang lain. Nanti kalau itu nanti bisa fatal ya. Halo. Halo, kita lanjut lagi ya. Suaranya gimana? Sudah jelas sekarang? Aman, Pak. Aman. Aman, Pak. Oke. Kita lihat di sini adalah tabel 1 adalah satuan dasar. Nah, yang tadi saya bilang besaran dasarnya misalnya panjang. Nah, ini adalah meter. Simbolnya adalah M. Nah, ini jangan sampai salah. Ini krusial dalam dasar-dasar penulisan atau dasar-dasar untuk suatu satuan ya. Nah, yang massa adalah kilogram, waktu ada second atau detik. Nah, ini jangan sampai salah, waktu tulisnya nanti meter. Nah, itu jangan jadi fatal salah. Terus listrik itu adalah ampere atau simbolnya A. Temperatur termodinamis adalah Kelvin atau K. Jumlah zat atau kimia adalah mol. Intensitas cahaya adalah kandela atau CD. Oke, kita lanjut lagi mengenai satuan kerja atau misalnya energi. Ini kemarin saya menguji skripsi, saya tanya cuma energi sama ya itu apa gitu satuannya, sampai dia ada yang nggak tahu apa satuannya. Nah, itu jangan sampai kamu nanti jangan sampai kamu lupa satuan energi, satuan daya itu apa. Nah, ini satuan energi adalah joule ya. Jangan sampai nanti salah persepsinya. Dalam satuan SI itu energi adalah joule, bisa dijadikan menjadi kilogram per second minus 2 atau persi, atau ekuivalennya dia menjadi joule
sini bisa jadi kilowatt atau kWh ya. Bisa di sini ya ini daya didefinisikan laju per waktu atau laju daya negeri yang digunakan, misalnya daya watt ya, itu kilowatt tuh. Jadi jangan sampai salah persepsinya, kalau daya itu dia ada T-nya, di situ ada waktunya, ada WH-nya, ada watt-nya di situ ya. Lalu di sini sistem desimalnya ininya. Oke, kita lanjut lagi aja. Seperti ini misalnya penggunaan misalnya awalan persepsi atau presisnya dari standar SI-nya ya. Nah, di sini adalah faktor misalnya 10 pangkat minus 1 itu adalah desi atau dk, 10 pangkat minus 6 adalah mikro, nih satuannya di sini. Ya. Oke. Di situ ada namanya 10 pangkat minus 9 adalah nano. Di situ ada namanya 10 pangkat 12 itu adalah Vico. Nah, itu hanya satuan dan satuan internasional ya. Oke, kita lanjut lagi. Awalnya ini hanya contoh pembilangannya, misalnya mikro, mili atau dijadikan mikro ya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi aja. Pemuatan arus dan tegangan dan daya. Nah, ini adalah muatan di mana adalah konsep-konsep yang paling mendasar dalam analisis rangkaian listrik yang dalam konversi muatan listrik. Ini adalah dari muatan positif dan negatif, itu proton ketemu proton negatif. Nah, itu ke fisika ya. Nanti kita masuk ke lainnya saja. Nah, ini biasanya kalau muatan ini dasarnya adalah muatannya adalah kolom atau C. Ya, setiap satu kolomnya di sini. Di sini arusnya di sini. Dan arus ini adalah 1 ampere, di mana rekinya diarahkan ini. Ini simbol untuk muatan di kolom ya, energi. Nah, ini yang penemunya tadi itu. Dan satuan ini adalah arus ada ampere yang dulu pernah yang ditemukan oleh Andre Maria Ampere, makanya dia dalam ini ada ampere. Tahun 775 sampai 36 dia meriset tentang arus. Pada umumnya, secara umumnya dia singkatnya ampere, tapi satuan ampere itu sama dengan 1 kolom per second, C atau per second. Ya. Oke, ini adalah menggunakan EQ per DT. Nah, dia persamaan ini adalah IT. Ini ya. Yang diberikan oleh persamaan. Oke, beberapa tipe yang ditunjukkan gambar di samping adalah direct current, mana alternatif current, di sini diferensial, dan di sini ya. Oke, kita lanjut lagi simbol grafis untuk gambarkan mana yang mana di sini. 3. Nah, ini adalah misalnya dia lurus, dia arah jalurnya misalnya positif, yang arah ke belakang itu adalah negatif, keluar dari balikannya dari lawanannya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah definisinya, di sini adalah IT. Nah, ini ada persamaan presentasi bermakna sementara gambar ini lengkap ya. Kalau di sini hanya ini adalah tidak ada arah panahnya, kalau ini ada arah panahnya dan itu lengkap. Nah, ini harus digambar seperti ini. Arahnya kemana dan setelahnya apa. Ya. Nah ini tegangan adalah elemen rangkaian yang secara umum didefinisikan langkah awalnya yang dibeban dengan rangkaian seperti sekring di bawah lampu atau kapasitor. Di sini
ada muatan positif pasti muatan negatif ya. Tegangan di sini ada beda potensial. Nah ini yang biasanya menemukan ini adalah Alexander Volta. Makanya di satuannya itu ada 1 volt dengan 1 joule per second. Tadi kolom per second, ini joule per tom. Ya, jadi fisikawannya, penemuannya. Nah ini ada nilai positif dan negatif. Misalnya dia positif, dia di situ hasil positif, penemuannya adalah negatif. Tuh, ya. Ini tegangan diferensialnya saja. Nanti kita lihat contoh-contohnya saja, ini aja ya. Nah, sekarang daya, kita masuk ke daya, definisinya adalah dia yang dikeluarkan atau satuannya adalah watt. Dia namanya adalah 1 joule energi yang dikeluarkan saat mentransfer 1 volt muatan melalui elemen dalam waktu 1 detik di T-nya ya. Maka laju transfer energinya dalam 1 watt. Nah, itu dibandingkan lurus ini adalah V sama dengan V kali I. Secara umumnya per kolomnya di situ, detiknya konvensionalnya di situ. Oke, kita lanjut saja. Ini dasar-dasarnya ini sama. Bisa ada positif, ada bisa negatif, diserap atau disusut gitu ya. Oke, ini hanyalah simbolis namanya positif sama negatif. Ini lanjut aja. Nah, misalnya contohnya di sini pada gambar terlihat acuan yang ditujukan konsisten dan kompensi pada positif. Yang mengasumsikan bahwa elemen menyerap daya dengan 3 ampere mengalir masuk ke dalam terminal acuan positif. Maka dihitung di sini nilainya berapa? Tegangannya ada 2 volt dan ini ada 3, maka daya yang diserap adalah sama ya. Sini sudah gampang, sudah tahu. Lalu yang B di sini menunjukkan bahwa dia di sini minus tegangan 2 volt, terus ampernya juga minus, sedangkan arusnya minus 3 ini artinya keluar dari positif. Jadi daya yang diserap ini adalah tetap 6 watt ya. Jadi lihat 2 kasus ini pada dasarnya ekivalen, harusnya plus positif yang mengalir ke dalam terminal atas dan sama seperti yang mengalir ke terminal bawah, maka ekuivalennya dengan arus minus 3 ampere mengalir ke bawah dalam ini menjadi 6 watt atau di bawah. Ini yang ketiga gimana? Yang C ini adalah nilainya misalnya tegangannya positif 4 volt, tapi ampernya adalah minus 5. Gimana acuannya di sini V-nya karena daya ini mensuplai maka daya keluaran dayanya adalah minus 20, tapi bernilai negatif bahwa menunjukkan bahwa elemen sesungguhnya mensuplai keluar daya plus 20. Artinya di situ ya elemen ini sebagai sumber energi ya. Tuh. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke sumber tegangan dan sumber arus. Nah, ini adalah sumber tegangan dan arus biasanya rangkaiannya ya. Oke, ini tegangannya. Ini biasanya RS ini sumber tegangan dan arusnya di sini. Biasa simbolnya ada lingkaran. Kalau yang seperti ada positif dan negatif ini adalah DC. Kalau yang terhingga itu ada AC ya. Nanti itu ada substansinya, ini hanya simbolis saja. Ini adalah DC menyerap dan di kiri sama. Ini juga yang seperti ini yang misalnya C ini ada keluaran AC, B itu adalah DC, itu semuanya DC juga, A dan B itu adalah BC. Nah ini ada positif dan negatif, pasti beda potensinya ada nilai positif dan positif negatif. Oke, kita lanjut ke sumber arus. Di sini di mana sumber arusnya bebas, tidak atau tidak gelombang. Nah sini sumbernya ini sini. Sumber-sumber tidak bebas. Nah ini adalah ini, ya. Oke, ini sumbernya. Contoh soal nomor 2 ini adalah
mengetahui agar lebih berarti yang ditambahkan rangkaian menjadi B. Misalnya ini dengan di sini adalah -3, di sini 5 volt, V2, V23, maka V2-nya ketahui adalah 3. Oke. Kita cari persamaannya, maka VL-nya ini menjadi 5 kali 3 sama dengan 15. Kita tinggal jumlahkan saja. Tinggal dikalikan saja, karena itu 5 V2. V2-nya itu adalah 3 volt, dan satuannya di sini menunjukkan 5 kali V2. Berarti V2-nya adalah 3. Ya udah tinggal kalikan saja, VL sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Karena dalam rangkaian ini VL dengan 5V2 ini sama. Gitu. Jadi tinggal kalikan aja 5 kali 3, V2-nya ada ketahui 3, berarti sini 15. Ya. Sampai sini paham? Oke, halo. Tes. Maaf Pak, PPT-nya delay sama suara Bapak masih putus-putus. Oh, masih Iya, Pak. putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah delay nggak? Nggak delay ya? Masih patah-patah Pak suaranya Pak. Suara Bapak. Patah ya? Nah, itu saya bingung nih. Sekarang sudah jelas sekarang? Halo. Lanjut aja ya? Atau gimana? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Jadi ini kan persamaannya yang A dan B ya. Kalau kita ketahui adalah F2-nya ini adalah 3 volt. Dan di sini kita mengetahui dari persamaan 5V2 ini sama dengan VL ya. VL ini kita cari 5V2, V2-nya dikali V2 3, ya sudah. Tinggal dikalikan aja 5 kali 3 sama dengan 12 ya. 15 ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Jaringan dan rangkaian. Di sini adalah jaringan internet network atau rangkaian short circuit, di mana di jaringan ini menunjukkan bahwa rangkaian ini ada gambaran listrik. Nah, di sini adalah elemennya. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen, misalnya resistor, atau ini adalah MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect. Di sini itu elektronik, kita cuma hanya itu aja. Oke, bahan pertama, kuliah yang pertama sudah selesai. Nah, tadi yang kedua, karena kita gabungkan ya. Oke, kita coba buka lagi yang kedua. Sambil jalan paralel. Nanti bukunya yang itu saya upload di situ. Ini passwordnya STTPLN, itu aja. Kuliah kedua adalah mengenai hukum Ohm atau simpul lintas loop atau hukum arus Kirchhoff, hukum tegangan Kirchhoff, dan rangkaian loop tunggal dengan rangkaian fasa tunggal dan rangkaian terhubung seri dan paralel. Sebelum masuk kuliah ini ada ingin ditanyakan? Mungkin ada yang baru bergabung, silakan. Yang belum dipanggil tadi, yang baru datang siapa? Halo?
Halo, tidak ada? Kalau tidak ada langsung kita lanjut ya. Nah, hukum Ohm. Halo, terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Halo? Terdengar, Oke. Pak. Lanjut ya. Kita lanjut ke hukum Ohm di mana ditemunya adalah Gregor Simon Ohm 1789 pada 1854. Ini adalah yang menemunya dia. Simon Ohm adalah fisikal dari Jerman. Dan dia mengukur definisinya hasil usahanya adalah mengukur arus dan tegangan yang merupakan hubungan antara di situ dia sistematika adalah hukum Ohm di situ yang menemukan, yaitu resistor linear elemen pasif gitu ya. Oke, kita lanjut ke rumusnya. Hukum Ohm ini ada tegangan di mana tegangan V sama dengan F kali I atau V sama dengan I kali R. Ini resistansinya. Di situ resistansi linear dan ada besaran positif, ada besaran negatif. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah resistor linear. Di sini rangkaian yang ideal yang merupakan model matematis dari peralatan yang nyata yang fisik. Nah, ini resistor ini adalah ada juga yang mengenai linear. Di situ juga ada. Nah, ini kita kasih contoh gambaran resistor. Nanti kamu praktikum atau apa yang namanya resistor. Nah, ini pertama ini seperti ini resistor. Dia kemasannya resistor di situ. Yang B itu resistor daya yang skala besar itu 560 ohm. Yang C itu adalah 10 tera ohm atau 10 pangkat 13. Yang D itu ada simbol rangkaiannya ya. Itu ada rangkaian simbol R, itu adalah R hambatan ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Daya yang diserap secara fisik muncul sebagai panas dan atau cahaya dan selalu positif sebuah resistor positif. Elemennya pasif yang tidak dapat menginginkan daya menyimpan energi. Sama lainnya untuk daya ini diserap menjadi ini ya. V sama dengan kalau V vertical itu V kali I dengan dayanya, atau I kali I kuadrat kali R atau dengan V kuadrat per R ya. Itu persamaannya. Tolong diingat saja itu V daya adalah V kali I ya. Kita langsung kasih contoh, misalnya ada resistor 560 ohm pada gambar B. Sebelumnya ini hubungkan sebuah rangkaian dengan menghasilkan arus 42. Rangkaian B mana ya? Dan rangkaian B-nya. Dengan rangkaian arus 42 mA mengalir melalui resistor, itu tegangan resistor yang disikapi. Arusnya ini adalah R kali I, itu 60 tinggal dikalikan I-nya, dapatnya 23,7 volt. Ya. Nah, ini hanya rangkaian sederhana aja, resistor 560. Kalau misalnya tegang daya, kita cari dayanya. Yang tadi tegangan, kita cari daya. Tadi sudah dapat tegangannya 23,7, tinggal kalikan I-nya. Jadi dapat 1,005 watt. Ya, tinggal perumusan dayanya saja. Nah, itu sama, atau dengan itu juga sama. Ini bisa jawaban itu juga sudah benar. Tapi ada yang beda komanya di sini ya, tetap dibenarkan juga. Semuanya beda disiplinnya tuh sampelnya. Oke. Ini ada resistivitas Rho. Di sini aplikasinya. Nah, biasanya ada namanya Rho massa jenis, ukuran kawat dan luas penampang dan ohm komputer di sini ya. Oke. Kabelnya. Biasanya ada pabrikan daya kabelnya di sini berapa ohm kilometernya konduktornya. Nah, ini sudah diuji berapa
ininya ya. Di situ sudah ada standar SPLN-nya. Nah, ini adalah bar covernya, konduktornya, di mana nominal cross-nya, second-nya ini arealnya di sini 6, di sini ya. Dan di konduktornya di situ ada milimeternya, diameternya di ini ada panjang kilometernya. Dan biasanya standarnya di situ kabel sudah punya. Dan ini hanya konduktor dan penampung. Bisa tadi rumusnya tadi dengan tadi rumus row-nya apa dibagi alus penampang. Nah, ini ada namanya cross arealnya, di situ berapa dia hanya berapa dia nilai resistansinya, nilai ukurannya berapa, biasanya standarnya di situ. Oke, kita contoh misalnya jaraknya 24 mil dengan tegangan operasinya adalah 500 kilo serta kapasitas sistemnya adalah 600 MW. Hitung arus DC yang mengalir dari estimasi retikul kabel dengan mengasumsikan diameternya 2,5 cm atau kawat pejalnya. Di sini kita membagi daya maksimumnya 600 MW adalah 600 kali 10⁻6 dibagi dengan 500 pangkat 3, didapatnya I maksimumnya adalah 1200 ampere ya. Ini resistansi kabelnya adalah rasio dari tegangan terhadap rasio arus atau PR kabel 500 kali 10⁻3 per 1200 dapatnya 417 ohm. Ya, lanjut kita ke panjang kabel dianggap sama dengan jaraknya antara kedua pulau. Di sini dengan jaraknya 24 mil kita kalikan ini persamaannya menjadi ini 5,280 kaki per mil kali 12 inci kaki atau kalikan 2,54 cm, kita dapat semua dengan 3.862.426 cm. Atau nanti disebut informasikan bahwa itu bisa jadikan di kilometer berapa, lainnya 3 km atau 3,8 ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka kita cari nilai resistansinya dari kabel di situ. Kita hitung aja R-nya kabel kali A per L. 417 ini dapat tadi. Lalu 4,9 dibagi 39,10 pangkat 6 sama dengan 520 mikro ohm senti ya. Sampai sini bisa ya. Oke. Halo. Halo, ya, terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke konduktansi dan resistansi. Nah, ini adalah konduktansi berlawanan dengan resistansi. Kalau resistansi R, kalau konduktansi adalah G per R atau satuannya mho, MHO atau ohmnya 1. Oke, kita lanjut lagi di sini rangkaian singkat atau short circuit. Di sini ada namanya hubungan terbuka atau open circuit ya. Di sini simpul lintasan loop cabang di sini jaringan parameter terkumpul. Di sini lintasan fase-nya ini. Nah, ini cabang branch-nya. Hukum arus Kirchhoff. Nah, KCL. Ini hukum arus Kirchhoff, arus yang mengalir. Nah, maksudnya yang penemunya ini di sini adalah jumlah jalbar yang memasuki setiap simpul rangkaiannya adalah 0. Ini adalah artinya jumlah semua dari arus yang memasuki setiap simpul rangkaiannya adalah 0. Ini penemunya adalah Gustav Robert Kirchhoff. Ya. Ini 2H dan 2F di kata-kata istilahnya Kirchhoff
ada namanya 2H dan 2F tulisannya ya. Ini adalah simbolnya masuk ke simpul. Sini IA tambah IB, keluaran dari IC minus IC tambah ID sama dengan 0. Ya. Itu adalah arah panahnya, kalau dia masuk, dia kalau keluar negatif. Ini semua simpulnya di situ 0. Oke. Ini hanya mengulang saja. Dan ini adalah mengacu pada gambar di samping, arus yang mengalir resistor R3 di sini bahwa bertegangan mensuplai 3 ampere. Di sini arus yang mengalir R3 dilabelkan label diagram. Kita cari di sini nilainya dan pemecahannya di sini bahwa di sini ada 5 ampere yang di dekat ini dan disebut alkoran ini bertegangan 10 volt dan 3 ampere. Makanya di sini dekat selnya disusunnya seperti ini menjadi IR1 kurangi 2 kurangi I tambah 5. Ini adalah persamaannya. Maka menemukan solusinya ini IR1 kurangi 2 tambah 5 sama dengan I. Lalu 3 ini substansinya di sini 3 kurang 2 tambah 5 sama dengan I. Makanya I-nya didapat 6 ampere. Setelah I-nya dapat 6 ampere, kita kalikan saja tadi verifikasinya. Ya, ini 6 ampere. Kita verifikasinya adalah kita cocokkan. Di sini ada 5 volt, di sini 3 di bawah 3. Ya benar ya, 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke. Nah, ini adalah hukum tegangan Kirchhoff, di mana jumlah aljabar yang sekelilingi lintasannya adalah 0. Ya, kita voltage, nah, semuanya ketemu di situ. Ini, ya, kita kalau di loop sama dengan 0. Oke, contohnya rangkaian ya, ini putar KVL-nya. Kalau kita jumlahkan isinya 0, maka X-nya kita bisa cari nilainya adalah 12 volt. Ya? Ketemu. Oke. Maka IX-nya kita cara bagi aja. X kalau sudah ketemu 12 per 100 didapat 120 miliampere. Ya. Kita lanjut lagi contoh nomor 5. Ini adalah loopnya 4 kurang 36 tambah VR 2 dengan 30. R2-nya adalah sama dengan 32 volt ya. Oke, PX-nya ini juga sama, maka PX-nya didapat 6 volt ya. Nah, nanti tinggal diulas lagi aja. Alternatifnya sama, ini 32 volt, PX-nya adalah 6 volt. Oke, tentukan nilai Fx di dalam rangkaian pada gambar berikut. Ini adalah nilai 2x per kali X, maka I2 sama dengan I4 tambah Ix. Nah, ini nilainya di sini. Dapatnya angkanya ini 90 plus F8 tambah F10. Nilainya 0, persamaannya jadinya seperti ini. Jadi persamaannya ini 10 sama dengan dapatnya 20 volt ya. X-nya 20 4-nya di sini. I4-nya sama dengan 5 dikurangi 10, di 10-nya adalah 5 dikurangi 20 per 10, jadi dapat 3. P4 ya dapat 4 kali 3 sama dengan 12. Vx-nya 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Ya. Kita masuk ke rangkaian loop tunggal. Ini ada rangkaian loop tunggal di mana dia ada seri dan paralel. Kalau dia di bawah.
orang sebentar. Tunggu aja sebentar. Nah. Oke, kita lihat lagi kalau tunggalnya di sini rangkaian tunggalnya kompensasinya, rangkaian tunggalnya. Nah ini adalah I-nya ini bagian. Kita kalikan aja V kali kuadrat kali R. Nah ini samanya nanti tinggal dipelajari saja ya. Ini V dayanya. Ini cukup samanya ya. Cepat. Nah, ini dayanya sama persamaannya. Kalau V120 tinggal dikalikan aja tegangannya 120. I-nya berapa? Minus 8 berarti 90. V-nya 3 8 kuadrat kali 30. Oke, teknya ini. Oke. Nah, ini sampai serapnya. Nah, ini pasangan simpul dan ini seri paralel biasanya ya. Kalau di sini simpul tinggal pelajari ya. Ini aja. Oke. Minggu depan ini lanjut aja ya. Banyak. Oke, cukup ya hari ini, cukup 1 jam saja. Nanti kita lanjut di minggu depan. Materi hari ini nanti saya upload di MSC. Mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Izin Pak. Ya? Saya tadi namanya belum dipanggil Pak. Absen Pak. Oh, ya oke. Nanti kalau yang belum namanya dipanggil atau ini, tadi kan sudah saya panggil terakhir ya. Nanti setelah live ini, tolong kirim tolong chat aja nama dan hadirnya ya. Supaya saya lihat dari situ listnya nama chat yang di bawah habis live ini ya. Oke. Halo. Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup hari ini saja karena sudah cukup 1 jam sudah cukup. Nanti kalian lagi minggu depan memberi saja. Tolong pelajari nanti di MSD ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua ya. Terima kasih semuanya. Ya, saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi juga Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa nama tim hadirnya ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.